Halo, saya Dr. Widya. Hari ini saya mau menjelaskan bagaimana bagusnya yaitu blood stem cell therapy. Blood stem cell therapy ini dia bisa menjadi regenerasi sel baru untuk kulit kita. Blood stem cell sekarang dikembangkan untuk anti-aging, yaitu untuk bikin kalian awet muda, untuk fungsi kulit kalian, untuk perawatan skar pada akne, dan pada pasien-pasien yang memang mengalami autoimun seperti lupus. Kita tahu bahwa lupus itu memiliki kelainan kulit seperti malar dan kelainan kulit pada tulang-tulang juga. Blood stem cell therapy adalah alternatif terbaik. Bahkan blood stem cell therapy itu adalah alternatif terbaik untuk pasien penyakit autoimun seperti psoriasis dan urtikaria disease. Jadi buat kalian yang mengalami masalah kulit dan pengen awet muda, kalian bisa coba yang namanya blood stem cell therapy menggunakan Smart M Cell Therapy Stem Cell. Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati di dunia kedokteran, akhir-akhir ini ada angin segar di mana ada yang istilahnya tuh dikenal sebagai stem cell. Nah, di Tengarai ini bisa membantu banyak sekali penyakit berat untuk bisa lebih recovery, kualitas hidupnya lebih baik, bahkan katanya bisa sembuh loh. Nah, seperti apa sih cara kerjanya? Kita kenalan dengan stem cell ya bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir di studio bersama saya di studio ada Dokter Widya Ayu Widya Ningrum, MM Master of EEM, Master of IBAM. Ini dari Widya Estetik Klinik Pratama yang akan membahas secara tuntas tentang stem cell untuk pengobatan dan estetik. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak, baik, alhamdulillah. Selamat datang di Bincang Sehati. Ini jauh-jauh nih ya dok ya, untuk bisa berbagi informasi di sini. Oke. Sebelum kita mulai terhadap mungkin masalah terus bagaimana mengobatinya dengan stem cell, saya mau kenalan dulu. Sebenarnya stem cell itu apa sih? Stem cell itu adalah istilah sel puncak atau sel blast, sel muda yang dia bisa beregenerasi menjadi sel-sel lain yang memang berkembang, misalnya sel tulang, sel saraf, kemudian sel pembuluh darah, semua sel. Nah, itu adalah makanya stem cell ini adalah hal yang baru dan nantinya mungkin bisa menjadi alternatif untuk para pasien yang menderita penyakit seperti kencing manis, stroke, jantung, bahkan pasien yang leukemia atau kanker. Wah, ini kan kayak bener-bener satu angin segar ya yang selama ini kayak kita pikir nggak mungkin gitu, tapi ternyata bisa. Bisa, ya. Kalau di Indonesia sendiri kapan sih stem cell ini mulai? Stem cell sebenarnya sudah ada, tapi tidak terlalu booming di Indonesia ya. Kalau yang saya pelajari memang stem cell ini booming di luar negeri. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah aware terhadap stem cell ya, dan mereka mempunyai fasilitas teknologi yang memang sudah berkembang tentang stem cell ini sendiri. Stem cell di Indonesia setahu saya dikembangkan oleh Kalbe Pharma di Indonesia dan ada satu Prodia yaitu Pro Stem Cell. Nah, mereka mengembangkan ada dua yaitu umbilical cord stem cell. Nah, di mana dia disebutnya adalah MSC atau Mesenchymal Stem Cell Therapy. Dia dari umbilical cord. Jadi dia plasenta bayi yang tidak terpakai kemudian langsung diolah menjadi stem cell. Nah, tentu saja regenerasi dari umbilical cord stem cell dengan blood stem cell. Jadi stem cell itu ada dua sebenarnya, dari umbilical cord dengan autologous cord. Jadi autologous stem cell ini dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien, yaitu dia biasanya kalau autologous itu dibagi dua lagi. Yang ketiga biasanya bisa dari darah, bisa dari sumsum tulang, bisa dari fat ya, stem cell fat. Tetapi biasanya karena dari sumsum tulang dan dari fat ini agak susah pengambilannya, biasanya yang sekarang lagi booming kita menggunakan teknologi Smart M Stem Cell, itu menggunakan darah pasien sendiri. Nah, jadi stem cell ini banyak nih ya, perkembangannya banyak ya. Kalau untuk penyakit-penyakit yang sudah kronis disarankan untuk melakukan penggunaan umbilical cord stem cell atau MSC tadi. Ini sebenarnya memang
asal muasal dari bisa jadi dari tubuh pasien, Ya. tapi diolah sedemikian rupa Ya. menjadi sel induk gitu ya dok ya. Ya, Berarti benar. prosesnya sel induk ini ketika masuk lagi ke dalam tubuh dia akan membelah diri menjadi sel-sel sehat atau Iya, gimana? sel-sel yang rusak ini digantikan oleh sel tadi. Nah, makanya terjadi regenerasi sel baru. Nah, penyembuhan lukanya, kemudian penyembuhan proses perbaikan sel pankreasnya. Pada orang stroke itu perbaikan dari sistem jaringan sarafnya. Ini nih hal yang diimpikan pastinya, apa saja yang sudah rusak di dalam tubuh kita. Kadang-kadang kita berpikir bisa nggak ya terregenerasi, bisa nggak ya terganti gitu. Ternyata Bisa, dengan kecanggihan jawabannya. teknologi bisa gitu ya. Dok, kalau kita bicara tadi yang dari darah kita sendiri misalkan, ini berarti kan diproses. Iya, Berapa benar. lama dok sampai bisa dimasukkan lagi ke dalam? Tergantung teknologi yang dimiliki. Oke. Nah, kalau di kami itu ada namanya teknologi Smart M Cell Therapy. Jadi teknologi terbaru dari Korea Selatan yang mereka sedang mengembangkan stem cell. Nah, itu prosesnya hanya sekitar 1 jam ya. Iya, pengambilan darahnya adalah 30 sampai 120 mili. Nah, dia diproses ya menjadi suatu blood stem cell yang dimana ada 2 hal, ada growth factor, ada stem cellnya. Nah, stem cellnya itu bisa dimasukkan melalui evalen, kemudian growth factornya itu bisa untuk yang lain, misalnya pengobatan osteoartritis. Ya. Kemudian growth factornya juga untuk kecantikan nih. Nah, dia untuk kantong mata, kerutan, awet muda, smile, garis leher, all in. Aduh, jadi pengen ya ada stem Ya. cell di dalam tubuh kita. Oke, saya mau bahas satu persatu. Ya. Tadi dokter mulai dari penyakit kronis yang paling banyak diidap oleh masyarakat, diabetes. Yes. Diabetes sendiri ini penggunaan stem cell-nya nih seperti apa dan apa yang akan terlihat dari pasien yang sudah masuk dalam tahap terapi stem cell? Biasanya pada stem cell diabetes ini kita akan lihat nih usianya ya. Kalau misalnya usianya maksudnya masih muda, masih memungkinkan menggunakan blood stem cell atau autologous. Tetapi kalau misalnya usianya sudah tua, disarankan menggunakan umbilical stem cell. Tentu saja mungkin dari donor karena Ya. mungkin mereka belum ada persiapan untuk melakukan penyimpanan dari umbilical cord mereka sendiri. Nah, biasanya dari donor itu dia dilihat markernya adalah dilihat dari HbA1c-nya. Nah, pemeriksaan, jadi HbA1c itu adalah pemeriksaan untuk melihat tingkat keparahan kerusakan dari sel pankreas pasien. Jadi diabetes ini berhubungan dengan insulin ya. Insulin ini diproduksi di pankreas. Nah, penggunaan stem cell umbilical cord atau MSC stem cell ini dia memperbaiki regenerasi dari sel pankreas. Sehingga yang tadinya mungkin HbA1c-nya itu di angka 10 bisa membaik menjadi 7 ya, tetapi dengan bertahap. Tidak ada misalnya dengan terapi stem cell sekali sembuh, tidak ya. Jadi stem cell di sini ditekankan dia memperbaiki semua sel. Jadi tubuh kita seiring bertambah usia juga banyak yang rusak. Jadi dia tidak akan fokus ke pankreas saja. Jadi dia mungkin bisa berdegenerasi dengan sel-sel yang lain. Nah, seperti itu. Kalau tidak apa-apa dok, misalnya mohon maaf ya, saya mempunyai finansial lebih, tetapi saya melakukan stem cell rutin misalnya setahun 2 kali. Wah, this is better. Walaupun tanpa ada penyakit tertentu. Ya, karena apa? Stem cell ini adalah harapannya di usia tua, kamu boleh tua umur, tetapi apa? Satu, uban tidak tumbuh dengan cepat. Kemudian growth factor, tidak terjadi demensia berlebihan, kepikunan, kemudian osteoartritis itu bisa dicegah. Penyakit stroke, jantung koroner, bahkan menopause dini bisa dicegah dengan stem cell. Oh my God, itu mungkin hal-hal yang memang harusnya sudah jadi fokus ya. Ya. Apalagi mungkin kita bisa, mungkin ada rezeki lebih, kita bisa melakukannya pencegahan-pencegahan semacam ini kan bisa jadi satu hal yang paling tidak jangan sampai Ya, ada benar. potensi-potensi tertentu yang bisa memperburuk kondisi kita. Oke, kalau bicara tentang terapi yang untuk pencegahan nih dok, ini bisa dilakukannya gimana? Apakah kita bisa datang langsung dok, saya mau ada stem cell masuk ke tubuh saya? Ya, Nah, gimana ya, dok? kalau untuk blood stem cell terapi atau autologous ya dari tubuh pasien sendiri, kapanpun silahkan. Tidak ada perlu marker apapun karena memang alatnya khusus, dia menyaring antara growth factor, kemudian stem cell-nya, interleukinnya itu udah canggih sekarang. Jadi itu yang akan kita infuskan. Bahkan pasien yang rutin stem cell dengan kondisi dia sehat, apa yang terjadi? Orang sekitarnya sakit, dia nggak akan sakit. Imunitinya lebih bagus. Imunnya bagus. Makanya blood stem cell terapi ini sangat dianjurkan untuk pasien-pasien penderita
autoimmune disease. Nah itu kan sering banget ya, apalagi kayaknya sekarang tuh makin banyak. Dari circle kita 10 ada aja 5 yang autoimmune. Ya. Ini bisa jadi pencegahan atau maintenance dia? Ya, maintenance-nya seperti itu. Jadi blood stem cell ini, kalau blood stem cell itu fokusnya pada pengobatan leukemia, myeloma, thalassemia ya. Kalau ditanya stem cell mulai umur berapa dok? Kapanpun ada gejala. Misalnya kasus di Indonesia pada anak-anak thalassemia udah meningkat ya, kita lihat ya. Kasus kanker darah juga sudah ada. Itu sejak dini kita bisa lakukan blood stem cell therapy. Asal anaknya kooperatif untuk diambil darah. Karena cukup banyak Itu ya. yang sulit ya. Ini pengambilan darahnya berarti lewat mana dok? Evalen. Wow, oke. Tapi memang cukup banyak. 30 cc diproses. sampai 120 cc. Nah, Ya. karena cukup banyak, apakah perlu ada kayak standar tertentu atau syarat-syarat sebelum melakukan pengambilan darah untuk diubah menjadi stem cell? Sebenarnya usianya HB-nya kita melihat HB-nya ya. Oke. Jadi kalau misalnya HB-nya bagus, artinya tidak terlalu turun ya, itu bisa dilakukan untuk pengambilan blood stem cell therapy. Tetapi kalau mohon maaf pada orang-orang tertentu, misalnya mohon maaf ya, leukemia sudah steknya sudah agak berat, kemudian HB-nya kok di situ cuma 4, kemudian leukositnya terlalu tinggi, kita biasanya pakai namanya allogenetic stem cell blood. Ya, jadi dia dari ibunya atau dari saudaranya yang segenetik dengan mempunyai golongan darah yang sama. Berarti harus segenetika atau bisa? Segenetik. Oh, Disarankan stem cell ini segenetik. Ya. baik. Nah, kalau kita bicara tentang darah, ini kan kayak apa ya, markernya tubuh kita juga gitu ya dok ya, bahwa ini tuh hasil yang ada di setiap organ. Nah, kalau bicara tentang orang yang prima dan tidak prima, orang yang masih muda produktif dengan lansia, akan hasilnya berbeda nggak sih? Sebenarnya tidak, tergantung tadi kita kan sebelum misalnya stem cell boleh dicek darah dulu ya. Kalau misalnya orang yang muda dia tentu saja lifestyle-nya tidak bagus juga akan mempengaruhi growth faktornya ya. Pada orang tua ternyata lifestyle-nya bagus, ternyata growth faktornya lebih bagus gitu. Oke, Nah, jadi kita nggak boleh ngejudge dari usia iya ya. benar, karena sekarang kita tahu zaman sudah berbeda ya. Lifestyle anak-anak muda sekarang malah lebih tidak bagus dibandingkan zaman yang terdahulu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa oh, pasti saya lebih bagus nih Ya benar. daripada orang tua saya Ya, atau oma opa benar. saya. Bisa jadi mereka jauh lebih sehat ya dari Ya, kita itu ya. dia. Oke, nanti kita lanjut lagi nih, makin Oke, seru perbincangannya, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang stem cell untuk pengobatan dan juga estetik. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh loh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Ayu Widyaningrum MM, Master of EEM, Master of IBAMS. Nah, Dok, ini Iya. nih. Kalau kita bicara tentang stem cell, orang tuh selalu berpikir, oh itu buat kecantikan ya. Itu kan selalu yang awal itu, karena memang hype-nya di situ. Padahal pasca COVID itu tuh udah mulai berkembang, Ya. karena memang sangat memperbaharui imun kita Ya. gitu ya. Kalau boleh digambarkan secara sederhana, ketika stem cell itu masuk ke dalam tubuh, apa sih yang dia lakukan? Pada saat stem cell itu masuk ke dalam tubuh, yang pertama dia memperbaiki sel yang rusak, itu satu ya. Misalnya pada suatu kasus pada manusia ini ternyata aduh ini alergian nih anak. Nah, stem cell itu lebih banyak ke situ. Imunoglobulinnya meningkat dia jadi sistem imunnya ditingkatkan. Jadi yang awalnya dia sering alergi, dia yang awalnya sering kayak psoriasis, dia meningkatkan itu. Bahkan stem cell, kalau blood stem cell sendiri seperti yang saya sudah jelaskan, itu sangat rekomen untuk pasien-pasien lupus atau SLE di Indonesia. Pasien-pasien osteoartritis ya, kemudian pasien-pasien yang sendinya memang terkena autoimun, itu bisa diterapi dengan stem cell dengan cara diinjeksikan langsung di poin dari joint of the di daerah lututnya, dia disuntikkan langsung. Itu apa? Regenerasi sel stem cellnya itu langsung memperbaiki. Jadi bukan meredakan rasa sakit, tapi memperbaiki. Ya, jadi dia harapan hidup. Jadi gini, stem cell itu tidak bertahan berapa lama, tapi stem cell ini adalah harapan baru untuk meregenerasi sel, sehingga tingkat harapan hidup manusia itu lebih panjang.
Artinya di usianya yang semakin tua dia tidak merepotkan. Resiko terjadinya jantung koroner, resiko terjadi demensia, dan resiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif itu bisa ditekan. Usia tua tapi tetap produktif, itu adalah stem cell ya. Jadi stem cell di sini dikembangkan untuk itu. Bahkan ada kasus di mana stem cell ini memperbaiki terjadinya perbaikan dari ulkus diabetes. Nah, Luka diabetes iya, yang kenapa? hampir mustahil Ya, itu. karena stem cell ini kalau misalnya dilakukan evaluan secara artinya mungkin setahun 2 kali pada orang-orang kencing manis, dia juga menyebabkan terjadinya pembentukan sel pembuluh darah baru sehingga regenerasi dari makrofag untuk pasien-pasien yang ulkus itu lebih bagus. Ini untuk yang ulkus di area pasien diabetes gitu yang memang terjadi di kulitnya atau di tubuhnya, ini disuntikan di sana? Jadi atau dia di gimana? dua, jadi stem cell itu bisa disuntikkan pada area itu, pada area luka atau pada area yang mengalami suatu ketidakbaikan atau kerusakan ya, dan juga di IV-kan. Jadi dua dia. Di intravenanya ya? Ya, di intravenanya dan dia disuntikkan di daerah lukanya. Sama untuk osteoartritis. Jadi dia di IV-line, kemudian diambil sedikit stem cell-nya, kemudian disuntikkan di daerah sendinya. Nah itu. Oke. Nah kalau intravena kan dia mengalir ya dok kemana-mana. Berarti itu bisa nggak sih, kita berharap ya kan maunya ya beli satu dapat banyak gitu kan. Ya. Itu akan berpengaruh pada kesehatan Semuanya, seluruh tubuh. semuanya. Rambut, kulit, ya kemudian anti aging, ya kemudian dia untuk regenerasi tadi pasien stroke yang awalnya tidak bisa bergerak, kemungkinan untuk regenerasi sel sarafnya itu membaik, akhirnya dia bisa mengalami perubahan drastis, ya itu. Jadi stem cell semuanya, mau ke seksologinya iya, mau ke kulitnya iya, mau ke kesehatan sel misalnya organ dalam paru, kemudian sel-sel makrofag lainnya seperti yang tadi saya jelaskan, kanker, leukemia, talasemia, itu ya semuanya. Apalagi kalau kita kan juga punya hormon ya dok ya. Ini membantu juga nggak sih Jadi stem cell balancing-nya? itu dia bisa menstabilkan hormon yang terlalu berlebihan. Yang berlebihan dia stabilkan, yang kurang dia naikkan. Itu tuh kan katanya kan perempuan makhluk yang dikontrol oleh hormon ya. Kalau hormonnya berantakan udah berantakan tuh semuanya doknya, jerawatan, badan mengembang. Ini jadi bisa juga membantu perempuan untuk bisa menstabilkan si hormon. Tetapi kembali lagi kalau tadi dibilang bahwa seorang perempuan ini dikontrol oleh hormon, sebenarnya saya kurang setuju. Karena perempuan ini dikontrol oleh mindset sebenarnya ya. Jadi kenapa? Hormon mungkin berubah, tapi pada saat mindset kita ingin sehat, kita cantik, kita akan merubah diri kita menjadi cantik. Betul, setuju banget ya dok ya. Jadi kita buang jauh-jauh klaim itu karena kita bisa kok sesuai apa yang kita pikir. Iya benar. Nah dok, kalau kita bicara lagi tentang yang tadi mungkin penyakit-penyakit kronis, ada yang mungkin jantung koroner, lalu diabetes, ini kan butuh waktu, takes time. Ada mungkin yang berpikir saya aja minum obat seumur hidup. Nah kalau stem cell berapa kali dok? Saya tidak bisa menyebutkan berapa kali, tetapi kita harus melihat sekali ini bagaimana secara data medis labnya bagaimana perubahannya, baru di situ kita bisa bilang berapa kali. Progres tiap orang bisa berbeda. Ya, karena dia tingkat degenerasi selnya itu berbeda. Kita mungkin awalnya hanya mengira dia misalnya diabetes, ternyata ada penyakit jantung koroner juga. Jadi stem cellnya ini dibagi dua nih. Nah, oleh tubuh. Nah, aku memperbaiki tugasnya pankreas ya, kamu juga ya memperbaiki. Jadi dia harus beberapa kali. Jadi kita sebagai seorang dokter tidak bisa, oh ini kita stem cell pada diabetes 4 kali selesai, enggak. Kita sebagai seorang dokter itu berbicara berdasarkan fakta, yaitu data ya. Pada saat kita terapi pasien, kita melihat progresnya itu berdasarkan data, HbA1c-nya bagaimana, dan oh ternyata sudah membaik, sudah kita selesai stem cell-nya sampai di situ. Nah dok, yang ingin kita kayak substitute gitu ya, kita ganti ketika kita ada stem cell, harapannya kita remisi obat. Itu memungkinkan nggak sih untuk orang-orang yang punya penyakit kronis? Mungkin, asal seseorang itu pada saat sudah dinyatakan sembuh, lifestyle-nya dirubah. Nah, ketika lifestyle nggak berubah, bisa balik lagi dong? Yes. Oke. Karena kita sudah mengobatin, sudah bersusah payah, itu menjadi normal, menjadi bagus, kamu hancurkan lagi dengan lifestyle-mu sendiri. Prinsipnya adalah itu. Tidak usah jauh ya. Seperti ini saya jelaskan ya, tidak hanya stem cell. Kamu sudah sedot lemak, kamu sudah melakukan tummy tuck ya, berharap kurus ya. Oke, kamu sudah kurus. Pada saat setelah sudah kurus, ideal kamu makan nyemil, karbo, manis, glukosa segala macam, kamu gendut lagi. Yang salah mana? Yang salah adalah diri kamu. Jadi manusia itu pada saat sudah dinyatakan sembuh, kami sebagai seorang dokter terus selalu mengedukasi, Bu,
Bapak tolong lifestyle-nya dijaga karena suatu penyakit itu terkadang timbul bukan karena hal misalnya virus ataupun apa, tapi bisa jadi karena lifestyle ibu sendiri. Karena kita tahu penyakit degeneratif itu murni kebanyakan dikarenakan adalah karena lifestyle. Nah, Jadi percuma kita udah perawatan mahal-mahal, ya. kalau balik lagi ke lifestyle awal, Iya. ya nanti bentukannya sama lagi, penyakitnya sama lagi, masalahnya juga sama. Makanya tadi dokter bilang sebenarnya kita semuanya harus ada di mindset ya, Dok. Iya benar. Mau sehat apa enggak, Iya. mau sering ke rumah sakit atau enggak. Iya Gitu gitu. dia Karena ya. sebenarnya pada dasarnya manusia ini kita karena mereka menggampangkan kadang ya, manusia itu menggampangkan oh bisa aja kok sembuh ya. Tapi kan sayang kadang daripada maksudnya kita sudah sembuh, sudah berjuang sampai sini tetapi kamu tidak bisa mempertahankan untuk tetap sehat, kan kadang sayang. Sayang waktunya, sayang di biayanya seperti itu. Itu dia. Jadi benar-benar nih kata dokter Widya harus dicatat, benar-benar digarisbawahi, lifestyle-nya harus Ya. diperhatikan. Walaupun sedang stem cell, kata dokter Widya aman kok. Enggak, Kan tetap ada stem lifestyle. cell. Lifestyle nggak bisa ya. Jangan main-main lah sama itu tuh. Itu bisa menentukan masa depan kita Ya ya, karena Dok, ya. pasien misalnya sudah stem cell diabetes, kita stem cell gitu ya. Kemudian dia aku sudah stem cell dengan apa makan glukosa banyak. Iya. No, tidak akan seperti itu ya. Kamu akan malah membebani pankreas jadi lebih pankreasnya berusaha untuk diobati, tapi kamu membuat faktor resikonya itu tetap ada lagi. Jadi tidak akan selesai. Malah bisa stuck ya, Dok ya. Nggak membaik, nggak memburuk. Jadi ya HbA1c-nya begitu saja. tidak akan mengalami perubahan. Oke. Nah, Dok, kalau tadi dokter bilang kan ada memang dari blood sendiri, ada juga yang umbilikal ya. Ya. Nah, ini kan ada dua hal yang berbeda. Ya, Yang satu benar. dari gen sendiri, walaupun atau mungkin dari DNA yang ditarik Ya. dari keturunan riwayat keluarga. Tapi ada yang benar-benar dari DNA Orang lain. Ya. Ini ada kemungkinan akan alergi nggak sih, Dok? Ada, jadi ada Oke. kemungkinan alergi, tetapi kan proses alergi itu bisa dimanipulasi atau bisa diobati dengan mungkin obat-obatan histamin atau steroid. Tanpa memengaruhi proses Efektivitas penyembuhannya. dari stem cell itu. Wah, jadi memang sudah secanggih ini. Tapi kalau dari kasus alerginya juga sangat rendah katanya, Dok. Rendah, tapi sekarang kalau yang saat ini dikembangkan yang mudah didapatkan memang autologus sampai saat ini. Karena autologus untuk penyakit-penyakit kelainan darah atau sistem hemopoietik ya, disease, dan pada pasien-pasien yang autoimun yang sangat marak di Indonesia sekarang, itu blood stem cell sudah menjadi solusi. Jadi dia bisa pakai autologus dari tubuh dia sendiri. Nah, itu dia. Jadi memang sudah ada istilahnya harapan baru gitu ya. Ya, benar. Untuk para penyandang autoimun yang mungkin berpikir, aduh seumur hidup nih saya akan bersahabat dengan obat-obatan ini dan bakal banyak penurunan kualitas hidup. Itu bisa loh. Nah, seperti apa sih caranya perawatan untuk orang-orang yang autoimun dengan stem cell? Nanti kita akan bahas. Tapi usai jeda ya, Dok ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang stem cell untuk pengobatan dan juga estetik. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter cantik kita hari ini, Dr. Ayu Widyaningrum MM, Master of AAM, Master of IBAMS dari Widya Estetik Klinik Pratama. Oke, sebelum jeda tadi kita sempat membahas tentang autoimun ya, Dok. Ya. Ini kan makin marak, makin Ya, benar. banyak, jenisnya juga banyak Ya, benar. sekali. Nah, yang mungkin yang paling orang paham dan kenal itu lupus. Ya, lupus, psoriasis itu Psoriasis sekarang itu paling banyak. urtikaria sekarang Yes, banyak. Jadi ya. sebenarnya stem cell ini bisa untuk jenis autoimun yang mana, Dok? Karena Semuanya. banyak banget. Sampai HIV. Ya. Sampai ke HIV. Yes. Karena tadi saya tekankan bahwa stem cell ini dia meningkatkan imunoglobulin. Artinya sel untuk imunitasnya itu semakin tinggi. Aduh, itu kan satu penyakit yang terakhir kita Ya. sebutkan tuh kayak hampir tanpa harapan gitu Hanya ya. saja mungkin kita tahu bahwa stem cell ini tidak murah. Makanya kita terhalangnya masih di situ, Non. Karena memang prosesnya. Saya mengakui bahwa stem cell ini mahal adalah teknologinya yang kita beli. Karena tidak stem cell ini agak ribet dan teknologi mesin-mesin yang kita gunakan juga nggak murah gitu. Nah itu dia. Tapi memang efektivitasnya sebagus itu. Ya kita harapkan bisa jadi lebih mudah diakses, lebih murah juga Ya, ya, bisa dikembangkan di Indonesia. Saya tertarik pada yang lupus nih, Dok, Ya. yang SLE.
dia kalau dalam kondisi perawatan pasti kan banyak sekali kondisi-kondisi yang up and down-nya, kadang flare dan segala macam. Stem cell bisa dilakukan di setiap fase kah? Yes. Kenapa? Stem cell ini dia tadi prinsip dari autoimun, stem cell ini adalah meningkatkan sistem daya tahan tubuh pasien. Lupus, kemudian urtikaria, kemudian psoriasis itu daya tahan tubuhnya lemah. Ya, makanya pada pasien-pasien yang autoimun biasanya menggunakan steroid untuk pengobatan jangka panjangnya. Nah, stem cell ini dia harapannya adalah penggunaan steroidnya pada saat kita lihat markernya sudah membaik, itu dia bisa direndahkan steroidnya tapi stem cell tetap berjalan. Nah itu. Di penelitian di Jerman itu yang terakhir adalah HIV sembuh tanpa obat bahkan. Sama sekali. Ya, dia just menggunakan stem cell terapi. Berapa lama? Maksudnya stem cell-nya harus terus digunakan tapi obatnya tidak berjalan atau ada masa dia bisa stop stem cell Kemarin sama kalau sekali? kita baca itu literaturnya 6 bulan dia. 6 bulan? 6 bulan sampai 8 bulan. Oke, ini Ada untuk yang yang sampai HIV. 2 Kalau yang tahun sudah HIV. sampai di AIDS apakah Iya. masih memungkinkan ya? Sangat ya? Masih memungkinkan, tapi mungkin rentang waktunya agak lama penelitiannya. Karena memang imunnya sudah lebih buruk daripada HIV. Iya, Tapi untuk benar. yang HIV, apalagi mau terbuka lebih cepat, ini banyak sekali kemungkinan untuk bisa pulih itu ya. dia. Heeh. Bahkan tadi mungkin 6 bulan juga sudah bisa pulih kan luar Ya, biasa gitu. untuk imunoglobulin stem cell sangat direkomendasikan. Nah dok, kalau untuk yang lupus nih dok, mungkin apa dokter pernah punya pasien atau mungkin ada penelitian yang dokter bisa share. Untuk yang lupus, perubahan yang cukup signifikan dan cepat gitu ya dibandingkan dengan obat-obatannya yang memang harian, bahkan ada steroid yang harus diminum terus-menerus yang mungkin menyebabkan, yang paling menyebabkan moon face-nya gitu ya dok ya. Nah ini gimana dok untuk Jadi untuk stem cell? misalnya sekali lagi saya tekankan bahwa untuk kita lihat progres dari stem cell ini seperti apa, mungkin gejalanya berkurang ya, nyeri tulangnya berkurang, kemudian efek dari malar face-nya yang sering merah itu juga berkurang ya. Kemudian yang kita lihat adalah nanti marker dari imunoglobulinnya kita lihat, karena ada marker-marker dari lupus yang harus kita terus periksa. Nah itu bagaimana perkembangannya, dan itu membaik dia. Jadi lupus, kemudian pada pasien-pasien yang dia mengalami kayak ternyata nih saya ada autoimun, karena setelah dicek tesnya itu adalah beberapa faktor imun yang memang mengalami peningkatan atau tidak stabil. Nah dengan stem cell terapi itu kita cek lagi markernya, kalau sudah stabil ya sudah. Dengan kita lihat dari gejala. Jadi kita tidak bisa melihat suatu efektivitas stem cell itu dari gejala saja. Dia tetap harus ada markernya untuk melihat ini lupus ini kita cek dulu ya marker lupusnya bagaimana. Nah untuk pasien-pasien mohon maaf HIV ini kita cek markernya seperti apa. Untuk misalnya psoriasis ataupun penyakit autoimun lainnya kita cek anatesnya bagaimana. Jadi kita nggak bisa cuma lihat by symptoms, Yes. karena bisa jadi symptomsnya terlihat sama gitu ya. Atau misalnya simptomnya udah baik nih, nggak Iya. cek marker ya kita kan nggak tahu. Nah, Cuma ya dok ya. Nah dok, kalau bicara tentang kualitas darah gitu, ada mungkin sebagian juga seperti lupus juga ada yang pengentalan darahnya cukup tinggi. Nah ini jadi kan dimasukkan ke dalam intravena dengan kondisi yang akan dibawa juga ke seluruh tubuh. Ada yang mungkin yang masih menggunakan juga pengencer darah gitu ya. Ini akan berpengaruh nggak atau harus Tidak, jadi tidak berpengaruh dia. Oke. Karena pada saat stem cell itu sudah masuk, dia sudah menjadi suatu sel yang berpola, bukan lagi sel darah merah. Nah itu dia. Jadi di dalamnya itu ada FGF-nya, interleukinnya, kemudian epidermal growth factor-nya, itu semua itu udah lengkap. Bahkan kalau kita menggunakan alat yang namanya Smart M terapi, itu populasinya itu ada sinyal khusus. So, ini ada yang rusak nih sebelah sini, dia udah harus mengarahkan ke situ. Oke. Itu dia. Jadi Jadi tergantung teknologi juga yang dipakai. Benar. Karena ini tidak seperti pengobatan alternatif ya. Iya, Mungkin ada benar. sebagian yang kita menggunakan alternatif lain. Jadi pengobatan yang ini harus di stop gitu. Iya. Ini harus nggak bisa digunakan. Akhirnya mungkin dalam masa transisi ada perburukan dan segala macam. Tapi untuk stem cell tidak sama sekali. Sebelum kita lanjut Ya. dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi dok. Selamat Pagi. Dengan siapa di mana Mbak? Dengan Zeynep di Jakarta. Silahkan dengan pertanyaannya. Oh ya, halo dok. Halo dok. Ya, saya mau ada pertanyaan. Ini saya itu didiagnosa terkena PCOS untuk reproduksi saya. Apakah untuk terapi atau pengobatan stem cell ini bisa dilakukan untuk menyembuhkannya dok? Baik, dokter mungkin ada pertanyaan lebih lanjut boleh?
PCOS-nya udah menggunakan terapi hormonal atau tidak? Kebetulan tidak, karena kemarin terakhir dikasih obat aja. Habis itu saya tidak melanjutkan lagi untuk terapi. Oke, cukup dokter, ada yang tanyakan lagi? Cukup. Cukup ya, baik. Mbak Janet, kita coba bahas ya permasalahan Iya, PCOS. terima kasih. Semoga bisa membantu. kasih. Terima kasih banyak sudah menelpon kami. Jadi PCOS ini adalah penyakit kelainan pada sistem reproduksi ya. Banyak kasus-kasus tidak hanya PCOS ya, pada kasus-kasus miom, kemudian kista ya. Kelainan hormonal ini bisa dicegah atau diperbaiki dengan blood stem cell therapy. Kenapa kok saya lebih ke blood stem cell therapy? Karena reaksi growth faktornya untuk regenerasi menjadi sel kanker itu rendah dia. Nah, kenapa kok tidak menggunakan umbilical cord therapy atau stem cell? Karena pada umbilical cord itu biasanya growth faktornya itu terlalu tinggi. Jadi dia bisa melakukan atau mengaktifkan bahkan sel-sel yang tadinya tidak aktif jadi aktif. Nah, itu berbahayanya. Jadi memang stem cell itu ada efek samping yang buruk, ada efek samping, kebanyakan efek sampingnya baik gitu. Jadi kalau untuk kasus PCOS itu tadi disarankan menggunakan autologous blood stem cell therapy. Oke. Karena dia membantu dari penyakit PCOS-nya ya, kemudian nanti sel telurnya itu berkembang secara baik, kemudian dia juga melakukan regenerasi dari sel rahimnya. Jadi untuk tingkat mempercepat kehamilan itu lebih baik. Biasanya PCOS kan terkait dengan infertility dia. Penting sekali ini untuk bisa memilih klinik ataupun fasilitas kesehatan ataupun dokter yang tepat. Iya. Karena banyak banget sekarang yang menjajakan stem cell, nanti tanpa pengetahuan yang Iya, dan tepat bisa kadang masalah ya dok? iya, stem cell ini dia tidak hanya beri, oh ini krim stem cell, pasti ada stem cell. No, tidak. Jadi ya mungkin krim stem cell isinya adalah peptide atau protein ya gitu. Jadi beda. Stem cell itu biasanya harus autologous atau harus fresh atau ya tadi umbilical cord mungkin bisa dibekukan dulu. Tapi kalau yang paling bagus di negara-negara maju, umbilical cord ini kita ambil yang fresh. Jadi dari setelah dipotong tali pusatnya itu langsung diolah menjadi stem cell. This is the best of stem cell. Jadi itu paling bagus growth faktornya. Tersedia nih, jadi saya pengen tahu ya, tersedia nggak sih ketika kita melahirkan? Kan pasti ada ya, hari-hari. Terus disimpan itu bisa nggak ya? Ada di ProCell, di di Prodia ada ProCell namanya, Itu ProStem. bisa di nantinya ketika anak kita membutuhkan bisa atau Ya untuk kita? atau misalnya gini, kita udah tahu nih bahwa pada saat melahirkan kita menabungkan atau kita simpen nih ya stem cell-nya atau umbilikalnya ke suatu fasilitas kesehatan ya. Pada saat nanti anak kita misalnya didiagnosa thalassemia atau misalnya anak kita sakit autoimmune disease, stem cell itu kita bisa gunakan. Nah, seperti dulu kan kita punya kebiasaan menyimpan tali pusat. Oh itu beda. Ya, makanya itu kan kebiasaan orang awam kan. Entah apa, mungkin itu sudah prediksi puluhan tahun kemudian ternyata ada hal yang memang secara teknologi bisa Ya, dipastikan benar. secara teruji secara klinis gitu ya. Jadi kalau dari pusat tali pusat tadi Kak, itu yang freshnya itu bisa jadi dua. Jadi dia bisa jadi blood stem cell dari umbilical cord, bisa juga dari MSC, mesenchymal stem cell therapy. Kalau MSC itu jaringan plasentanya yang kita ambil. Oke, menarik sekali. Nah, pertanyaan besarnya, kalau sedang mengandung boleh nggak sih? Jangan Oke. dijawab dulu nanti ya, usai jeda ya dok Ya. ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang stem cell untuk pengobatan dan juga estetik, dan masih membuka pertanyaan untuk Anda jika ingin berkonsultasi langsung dengan dokter kita hari ini di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Ayu Widianingrum MM, Master of AAM, Master of IBAMS. Oke. Ya. Pertanyaan yang saya mau tahu tadi ini sebelum jeda adalah boleh nggak sih orang yang sedang mengandung melakukan stem cell? Oke, kita lihat dari kasus ya, kebutuhan dia untuk stem cell apa. Kalau misalnya ternyata pada saat hamil ternyata ada kelainan kulit
seperti tadi autoimun, jadi psoriasisnya makin tambah memburuk, disarankan menggunakan autologous stem cell, yaitu dari blood stem cell therapy. Jenisnya tuh ya, Ya, harus diperhatikan ya. benar. Kita harus tahu bahwa oh ini kalau misalnya untuk pasien autoimun atau untuk pasien-pasien yang memang ada riwayat miomoblastoma, kemudian ada pasien yang ada riwayat talasemia, ini bagian mana sih yang bagus? Nah itu kita harus tahu nih, stem cell ini regenerasi yang bagus itu untuk apa, stem cell umbilical itu untuk penyakit apa, nah gitu. Ada side effect gak untuk si baby? Apakah justru jauh lebih baik kondisinya? Jadi efektivitas pada bayinya akan terjadi suatu immunity pada bayinya tuh meningkat. Jadi bukan malah justru mohon maaf terjadi sindrom Down atau apa, itu tidak dia. Itu Karena kan banyak kita takut ya ketika memasukkan sebuah zat atau Ya. apapun ke dalam tubuh orang yang sedang hamil, takutnya nanti ke jabang bayinya ada masalah. Tapi kalau ini beda nih. Ingat, ini adalah autologous, bukan zat dari orang lain atau ini bukan obat. Ya, jadi stem cell ini bisa beregenerasi, bahkan bisa berpotensi untuk meningkatkan sistem imun pada ibu hamil yang sedang sakit, dan dia berpotensi untuk meningkatkan immunity pada bayinya. Jadi itu adalah bagian tubuh kita Ya. yang diambil sebentar dididik Ya. buat nanti mendidik yang lain gitu ya dok ya. Benar. Nantinya jadi makin banyak lagi Ya. tentaranya untuk menjaga tubuh kita. Sebelum lanjut ada pertanyaan lagi nih dok. Wah, Oke. laris manis hari ini dari pemirsa ya. Saya bacakan lewat DM Instagram dari @bayu. Dok, saya menderita TB tulang. Sendi lutut saya sudah parah. Apakah bisa diperbaiki menggunakan stem cell? Dari Mas Bayu nih. Silakan dok, langsung dijawab. Jadi kalau misalnya untuk tuberkulosis disarankan menggunakan memang yang terbaik adalah umbilical cord stem cell. Ya, karena dia Karena growth-nya tinggi ya. Ya, karena growth factor dan ini tuberkulosis ini berhubungan dengan bakteri sudah ya. Jadi memang untuk tuberkulosis ataupun penyakit virus yang memang sudah sangat tinggi itu disarankan menggunakan umbilical cord stem cell, karena growth factor umbilical cord itu lebih tinggi daripada Lebih cepat. blood stem cell. Jadi mempercepat terjadinya suatu apoptosis dari bakterinya tersebut. Nah, dan juga memperbaiki sel-sel dari regenerasi sel tulangnya. Oke. Ini kalau dibilang dari kasus Mas Bayu ini kan kondisinya sudah parah di sendi lutut. Ini bisa dilakukan langsung di area tersebut? Kita akan melihat, maksudnya sendi lututnya ini membesar ya, saya kan nggak melihat secara langsung ya. harus Apakah ada membesar ototnya atau seperti apa, atau pada saat cuma digunakan digerakkan aja sakit. Nah, kalau cuma digerakkan saja, mungkin kita akan suntikkan di daerah sendinya juga bisa. yang nyeri. Jadi dia untuk langsung in the point, jadi IV-nya masuk untuk imunoglobulinnya, ininya langsung dia memperbaiki di poinnya, yaitu di sendinya. Nah kalau yang membengkak, apakah tidak boleh karena ada Tidak inflamasi? bisa, karena ada proses inflamasi yang boleh misalnya gini, umbilical cord kita IV-line kan, kemudian blood stem cell-nya kita suntikkan untuk inflamatorinya, itu boleh. Itu boleh. Aduh, ini tuh bener-bener harus sama dokter yang tepat sih. Jadi jangan asal-asal, karena stem cell tuh nggak murah ya Iya, dok. dan Jangan dia sampai salah. hati-hati untuk dia bisa ingat prinsipnya, kalau stem cell yang mempunyai growth factor terlalu tinggi atau dari umbilical cord itu biasanya boleh untuk pasien-pasien yang kayak diabetes ya, jantung koroner ya, mohon maaf HIV, SLE ya, lupus atau psoriasis itu boleh. Dengan catatan mungkin dia tidak ada faktor resiko kanker tertentu. Karena umbilical cord stem cell ini terkadang tanpa pemeriksaan dari faktor risiko kanker, dia nggak diperiksa, ternyata dia ada kanker yang udah mulai tumbuh, dia malah menjadi penyebab tersebut. Berarti nggak boleh asal memasukkan stem Ya, cell. benar. Ada hal yang harus Ya, dites. beda Berarti dengan tes penunjangnya autologous. apa aja dok? Biasanya kalau untuk umbilical cord stem cell itu selain cek darah lengkap atau misalnya pasien ini kencing manis, kita kan pasti marker kencing manis HbA1c segala macamnya ya, dan itu kita cek faktor dari ini pasien ada faktor resiko kanker apa aja. Nah itu Cancer dicek. markernya gitu ya dok Dicek ya? dia markernya. Tapi kalau mohon maaf untuk pasien-pasien yang yang autologous blood stem cell itu tanpa itu boleh. Oke. Karena ingat dia dari tubuh sendiri kembali ke tubuh sendiri. Dia kayak memperkuat benteng. Nah itu. Nah ini kalau misalkan memang untuk mengobati sebuah penyakit kronis pasti
ya itu sudah lazim lah dengan berbagai pemeriksaan penunjang. Ya. Kalau buat estetik kadang-kadang maunya instan-instan Ya. nih dok. Berarti wajib dong dok untuk bisa melihat itu. Jenisnya apa dulu stem cell yang ditawarkan? Kalau Terus kita juga kalau harus ada estetik pemeriksaan. lebih kalau estetik kita tetap lebih menggunakan blood stem cell therapy. Oh, Karena manfaatnya sangat banyak ya. oke. Kenapa saya bilang kayak gitu? Blood stem cell therapy itu selain untuk evalennya itu kita bisa bagi dua. Satu untuk wajah, mungkin juga mohon maaf stem cell di area tertentu. Dok, saya pengen awet muda seluruh tapi mohon maaf saya ingin vagina saya terrejuvenation. Oh, lebih This is- tighting lagi ya, gitu ya. Itu juga pakai namanya labianya diisi dengan stem cell. Kemudian dok saya pengen misalnya karena saya udah punya anak banyak payudara saya turun. Jadi kita pakainya apa? Kita pakainya blood stem cell untuk evalen untuk regenerasi tubuhnya yang baru. Kemudian sisa dari stem cellnya kita injeksikan untuk perepulasi sel dari folikel-folikel lemak yang ada di payudara pasien. Nah ini kalau misalnya estetik kan macam-macam tuh dok ya. Mulai dari atas dulu nih, rambut. Ini yang Rambut, jadi masalah Alopecia, ya. Jadi stem cell ini bisa meningkatkan pertumbuhan growth factor dari folikel rambut. Ya, pada pasien-pasien alopecia, stem cell ini sangat direkomendasikan bisa dengan cara diinjeksi atau bisa juga dengan cara didermapenkan. Oke, ini diinjeksi di area Rambut folikelnya. ya, folikel yang misalnya mengalami kelainan atau bisa juga untuk saya pengen lebat misalnya, ya udah kita suntikkan di daerah rambut. Nah, Waduh, mahkota ya. Kalau jadi memang tergantung bisa ya, cantik tapi sih. kebanyakan pasien itu dia kalau di rambut kecuali dia memang sudah alopecia totalis atau alopesianya udah sangat derajatnya sangat tinggi, itu memang fokusnya di rambut. Tapi kalau misalnya pada perempuan itu lebih banyaknya mereka kasusnya adalah evalen dengan booster wajah. Ini alopecia kan juga memang ada sebagian yang karena autoimun tuh dok. Ini berarti dibagi lagi. Bagi dua, jadi evalennya dapat dia langsung di daerah yang memang alopesianya dia suntikkan. Jadi memang cepat dia double kill gitu, cepat. Pada poinnya dia dapat. Apakah semua masalah bisa? Ada yang kayaknya memang orang kayaknya nggak bisa ya kebotakannya karena kondisi tertentu yang makin Kalau makin gini, belakang. ada kasus tertentu misalnya mohon maaf, memang seseorang itu sudah mengalami alopecia sudah tidak ada lagi, kita lihat kok sel rambutnya udah nggak ada, ya nggak bisa itu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Memang kita telit, ini sudah nggak ada sel rambutnya, kemudian permukaan kulitnya juga sudah licin, jadi dia nggak akan tumbuh. Jadi memang kalau kondisinya demikian tuh kayak kejar-kejaran sama waktu ya. Iya. Makin lama ditangani. Tapi bisa juga kita mencoba dengan kombinasi terapi lain. Mungkin misalnya stem cell dikombinasikan dengan minoxidil seperti itu bisa. I see. Jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan. Oke, itu dari rambut ya dok ya. Wajah nih yang paling Wajah penting. biasanya untuk lebih Untuk apa ke sih dok anti-aging. biasanya? Hah? Untuk apa aja biasanya? Anti-aging, untuk kantung mata, smile line, oke. kulit, ya keriput, kemudian untuk jawline juga bisa. All in. Oh ini ya, Yes. itu disuntikan langsung di areanya? Ya, intradermal bisa ya, terus subkutan bisa dia. Nah, untuk daerah-daerah smile line in the bone dia diletakkan ya, daerah kantung mata. Jadi kita tidak lagi menggunakan, mohon maaf, filler terlalu berlebihan, botok terlalu sering ya, dan kita tidak harus melakukan sesuatu yang sifatnya berbahaya. Karena kita tahu tindakan medis seperti botok, filler, kemudian mungkin saat ini kolagen simulator ada mempunyai efek samping yaitu nekrosis dan blindness. Itu mungkin kita akan bahas next ya Iya, di nanti topik kita berikutnya. bahas. Ini ya. penting banget loh. Banyaknya kasus terjadi nekrosis dan kebutaan yang dilakukan beberapa tenaga medis menggunakan misalnya filler dan simulator kolagen yang sekarang sedang booming. Aduh, aku senang banget nih ngobrol sama Dokter Widya karena bener-bener banyak banget informasi yang bikin kadang-kadang iya kak dok gitu ya. Wah, kita simpen lagi dulu dok buat nanti jeda ya. Setelah jeda kita akan bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah masih dengan bahasan kita nih, seru banget hari ini pokoknya ya tentang stem cell untuk pengobatan dan juga estetik. Apalagi untuk perempuan maunya terus tampil prima ya, ternyata boleh loh dicoba. Karena memang ini bisa jadi satu harapan baru untuk kita bisa tampil lebih baik dengan kualitas kehidupan dan juga kondisi kesehatan kita jauh lebih baik. Nah kita lanjut lagi nih bersama dokter kita hari ini, Dr. Ayu Widyaningrum, MM, Master of EEM, Master of IBAMS. Oke.
Dokter kita udah banyak banget ya bahas ya. Untuk kesehatan iya, untuk estetik iya. Bahkan kalau kita bicara mengenal stem cell tuh diajarin banget tadi ya. Ada jenis-jenisnya. Terus juga memang nggak bisa asal-asalan aja. Gimana kalau kita tuh orangnya nggak disiplin, on off gitu ya? Kadang apa nih untuk stem cell? Iya, untuk stem cell. Sebenarnya kalau untuk stem cell untuk orang sehat memang tidak harus sering. Berapa jedanya, Dok? Setahun mungkin bisa sekali atau 2 kali cukup ya. Tergantung kamu pengennya apa nih. Kalau cuma pengen awet muda, imunmu bagus ya cukuplah setahun 2 kali ya gitu. Tapi kalau misalnya mohon maaf kamu memang punya rezeki lebih ya boleh kamu setahun 3 kali. Jadi gini, saya mau tanya lagi nih, berarti ketika masuk ke dalam, ini tuh benar-benar dia akan mencari masalah dalam tubuh dan dia akan ngerjain itu semua gitu, Dok. Jadi gini, stem cell itu kalau dia udah kerja nih, udah memperbaiki semua, dengan kita tunjang lifestyle bagus, dia akan bertahannya lama. Lifestyle. Ya. Dia tahu nih ada yang rusak, dibaikin papannya ya. Sudah papannya baikin, nah lifestyle kita bagus. Akhirnya papannya nggak mudah rusak kan gitu. Betul. Nah itu sebenarnya simple ya. Berarti butuh tips nih Dok dari dokter nih. Apa yang harus dilakukan agar istilahnya gini, stem cell-nya kerja, tapi kita support dia gitu. Apa yang do and don'ts-nya ketika orang melakukan stem cell? Gini, kalau untuk orang normal, kita berbicara orang normal ya, bukan orang sakit ya. Kalau orang sakit kita tahu bahwa kalau misalnya udah tahu nih kencing manis, lifestyle-nya adalah glukosanya dikurangin ya. Tapi kalau untuk orang sehat ya, supaya stem cell ini regenerasinya bagus, yang paling penting adalah satu, tidur cukup. Tidur cukup. Yes. Kemudian stres terlalu, manajemen fungsi pikiran atau manajemen balik stres. ke mindset lagi ya. Itu. Berikutnya adalah makanan, kalau memang bisa adalah vegetarian dan memang kalau memang bisa, kenapa kok saya bilang vegetarian itu lebih better? Saya mengalami sendiri ya. Pada saat saya melakukan vegetarian itu, kemudian saya melakukan stem cell terapi, apa yang terjadi? Immunity saya itu cepat bagus dan apa? Skin quality saya itu bagus. Nah itu. Jadi itu semua tuh saling berdampingan gitu. Akhirnya saya menggunakan stem cell tidak terlalu sering. Nah. Jadi sejalan nih sama Diet TV ya, vegetarian ya. Ya, benar. Jadi yang tadi harus dicatat, ingat bahwa kita ya kalau memang punya penyakit ya harus disiplin. Ya. Tapi kalau enggak pencegahannya ya, bisa loh setahun cuma sekali atau 2 kali. Ya, tapi ini lagi nih dokter berkali-kali mengingatkan lifestyle ya dok. Iya benar. Istirahat yang cukup karena regenerasi sel kan memang butuh tidur ya. Terus juga makanan harus dijaga. Bahkan kalau bisa makan vegetarian. Ya. Lalu olahraga juga penting ya dok ya. Cukup ya. Olahraga juga penting. Dan balik lagi mindset. Ya, kalau stres itu juga nggak akan berjalan baik. Tapi ada beberapa pasien saya yang ketagihan dengan blood stem cell therapy. Kenapa apa? Dia pada saat usianya sudah kepala 4, dia terlihat lebih muda dari usianya. Dan ternyata blood stem cell therapy ini juga menunda menopause, yang akhirnya malah berdampak baik untuk kehidupan produktivitas dia. Wah, ini nggak, kalau spill aja ya, dokter ini anaknya udah 5 ya dok ya? Dan masih kelihatan cantik gini, dan masih langsing begini, ya mungkin dengan lifestyle tadi, tambah stem cell juga. Jadi kalau memang ini bisa jadi harapan hidup yang lebih baik, kenapa bisa tidak? jadi memang jadi istilahnya harapan kita untuk bisa punya kualitas hidup bahkan nanti di usia senja dalam kondisi yang baik, baik itu di dalam kondisi organnya dan juga mungkin penampilan kita. Ingat loh ya, umur boleh tua. Yes. Tapi kita harus tetap awet muda dan produktif dong. Itu dia. Semoga nanti ketemu lagi kapanpun dengan dokter Ida dalam kondisi yang sama. Amin. Jadi kita punya motivasi untuk tetap cantik terus ya deh. Oke, dokter terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Sehati. Semoga bisa kembali ke sini lagi untuk berbagi banyak informasi menarik dan juga pasti inspiratif untuk pemirsa di rumah. Dan kita harapkan dokter terus jaga kesehatan biar terus bisa menginspirasi wanita Indonesia. Terima kasih. Baik pemirsa, gimana? Semua tips dari dokter kami sudah dicatat, semoga berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan DAI TV, apalagi kalau Anda susah, mungkin mobilitas Anda tinggi, bisa loh mengunduh DAI Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, jangan lupa menyaksikan tayangan-tayangan ulang dari Bincang Sehati di kanal YouTube Bincang Sehati DAI TV. Sampai jumpa.